Di video kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal turunan kedua dan turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Nah, buat menentukan turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya itu prinsipnya sama aja kayak kita mencari turunan pertama. Bedanya ini kita menurunkan fungsinya lebih dari sekali. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh soal berikut ya. Tentukan turunan kedua dari fungsi Y sama dengan tan 3x plus 2. Ya gampang aja, kalau kita mau cari turunan kedua, kita cari dulu turunan pertamanya teman-teman. Turunan dari tan 3x plus 2 jadi apa? Nah, tan 3x plus 2, koefisiennya 1, sudutnya kan 3x plus 2. Kalau kita turunin jadi 3. Turunan dari tangan itu sekant kuadrat, sudutnya salin ulang, 3x plus 2. Nah, kemudian kita cari Y double aksen X-nya, atau turunan keduanya. Berarti di sini, tinggal kita turunkan aja 3 sekant kuadrat, 3x plus 2. Ingat, koefisien kita salin ulang, sudut fungsi dan pangkat kita turunkan. Koefisiennya 3, saya batasi dengan titik merah di sini. Sudutnya 3x plus 2, kita turunkan jadi 3. Kemudian fungsi sekant, kalau kita turunkan jadi apa? Sektan kan? Sudutnya kan salin ulang. Kali pangkatnya ini pangkat 2, berarti 2-nya ke depan. Kemudian yang dipangkat kurangin 1 ya. Jadi 2 sekant pangkat 1, 3x plus 2. Cuma nggak ditulis pangkat 1-nya. Ya udah, di sini kita rapikan bentuknya. Jadi yang koefisien kita kaliin aja di sini. 3 kali 3 kali 2, yang ini jadi 18 ya. Sekant 3x plus 2 kan ketemu sama sekant 3x plus 2. Jadi ini kuadrat. Kali tan 3x plus 2. Ya sudah, seperti itu saja. Soal yang kedua. Jika fx sama dengan sin pangkat 3x, maka tentukan nilai f double aksen dihitung di pi per 6. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini juga sama. Kita harus mencari turunan pertama dulu, supaya kita bisa dapat nilai turunan keduanya. Kemudian kita substitusi aja pi per 6-nya ke turunan kedua. Prinsipnya seperti itu. Ya, cari f aksen x. Yuk, kita turunkan sin pangkat 3x ini jadi 3 sin kuadrat x kali turunan dalamnya itu cos x. Nah, ini kan fungsinya bentuknya perkalian. Kita misalkan 3 sin kuadrat x ini sebagai u, teman-teman. Dan cos x ini sebagai v. Ingat kembali aturan turunan perkalian fungsi. U kali V, kalau diturunkan jadi U aksen V tambah UV aksen. Jadi untuk mencari F double aksen, di sini tinggal yang jadi U-nya, di sini 3 sin kuadrat X. Kita turunkan dulu yang ini ya, 3 sin kuadrat X. Jadi 3 kali 1 kali cos X kali 2 sin X. Cos X-nya kita salin ulang, kan U aksen V tambah UV aksen. U-nya 3 sin kuadrat X. Kita tulis ini. Cos X-nya kita turunkan sekali jadi negatif sin X. Dan kalau kita rapikan bentuk ini jadi berapa nih? 6 sin X. Cos X kita kalikan dengan cos X jadi cos kuadrat X. 3 kali min 1 ini negatif 3 sin pangkat 3X. Dan yang ditanya adalah F double aksen dihitung di pi per 6. Ya berarti di sini tinggal kita substitusi aja pi per 6-nya untuk menggantikan X. Pi per 6 tuh 30 derajat ya, berarti 6 sin 30 kali cos kuadrat 30 dikurangi 3 sin pangkat 3, 30 derajat. Sin 30 kan setengah ya, berarti sin pi per 6 kita ganti sama setengah. Cos 30 itu akar 3 per 2, ya kita ganti aja yang ini sama akar 3 per 2 dikuadratkan. Yang ini sama setengah, kita pangkatin 3. Terus kalau kita hitung hasilnya 3 kali 3 per 4, ya 9 per 4, dikurangi 3 per 8. Samain penyebut aja, nanti kalau kita hitung kita akan peroleh hasilnya adalah 15 per 8. Sudah, seperti itu saja. Nah, sekarang soal yang ketiga. Tentukan turunan kedua dari Y sama dengan 2X sin 3X. Nah, kita diberikan fungsi yang bentuknya perkalian. Prinsipnya sama aja. Di sini kita turunkan dulu 2x sin 3x-nya. Kita misalkan aja 2x di sini sebagai U dan sin 3x-nya sebagai V.
Jadi untuk mencari Y aksen X di sini, kalau kita turunkan, ingat U aksen V plus UV aksen. 2X kita turunkan jadi 2. Sin 3X salin ulang. Tambah, U-nya kita salin ulang. U-nya yang mana? 2X kan? Salin ulang. Baru yang sin 3X-nya kita turunkan sini. Jadi 3 cos 3X. Turunan pertamanya kita udah dapet. Cari Y double aksen. Tapi supaya lebih gampang ya kita sederhanain aja dulu. Yang ini jadi 2 sin 3X plus 6X kali cos 3X. Sehingga nanti kalau kita mau cari turunan keduanya, itu lebih mudah pengerjaannya kalau udah kita sederhanakan seperti ini. Ya. Jadi untuk mencari Y double aksen X, tinggal kita turunkan aja yang ini. 2 sin 3X kita turunkan jadi 2 kali 3 cos 3X. Selesai. 6X cos 3X, ini fungsi perkalian juga. Misalkan lagi 6X-nya sebagai U, dan cos 3X-nya sebagai V. 6X kita turunkan sebagai U aksen sini ya, jadi 6. Cos 3X-nya kita salin ulang. Ditambah, U-nya itu 6X, kali cos 3X kita turunkan sekali, ini jadi negatif 3 sin 3X. Bentuknya kita rapikan saja, yang ini jadi 6 cos 3X, yang ini juga sama, jadi 6 cos 3X, yang ini jadi negatif 18X sin 3X. Ini kan sukunya sama, ya kita jumlahin aja. Jadi 12 cos 3X min 18X kali sin 3X. Sudah seperti itu saja. Soal yang keempat. Jika Y sama dengan sin X kali cos 3X, tentukan F double aksen dihitung di pi per 3. Nah, awal-awal kita udah dikasih fungsi dalam bentuk yang perkalian. Ya, jadi supaya lebih teliti kita pelan-pelan aja di sini. Cari F aksen X-nya, berarti kita misalkan aja yang jadi U ini adalah sin X, jadi U aksennya, turunan sin itu cos X ya. Kemudian V-nya itu cos 3X, kalau kita turunkan V aksen ini jadi koefisiennya 1, sudutnya itu 3X, kalau kita turunkan kan jadi 3 ya. Cos kalau kita turunkan jadi negatif 3 sin 3X. Kita udah punya U aksen sama V aksen. Ya kita pakai rumus aturan perkalian untuk turunan fungsi. Ya, buat cari F aksen X. Jadi U aksen V tambah UV aksen. Berarti U aksennya di sini cos X, V-nya kita tempelin cos 3X, tambah U-nya itu sin X, V aksennya negatif 3 sin 3X. Ya kita tempelin seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari F double aksen X, ya kita turuninnya satu-satu di sini teman-teman. Kita misalkan segini sebagai A, segini sebagai B. Ya. Jadi A aksen itu kita turunin jadi U aksen V tambah UV aksen, karena ini fungsinya bentuknya perkalian. Cos X kali cos 3X. Jadi bisa kita misalin lagi, cos X-nya sebagai U dan cos 3X-nya sebagai V. Jadi seperti ini kan kalau kita turunkan. U kita turunkan jadi U aksen. Jadi cos X kita turunkan jadi negatif sin X. V-nya kita salin ulang, yaitu cos 3X ya. Tambah U-nya itu adalah cos X, kita tulis ulang. V aksennya di sini adalah cos 3X kita turunkan menjadi negatif 3 sin 3X. Urusan dengan A selesai. Urusan dengan B sekarang. Sama, kita pakai U aksen V tambah UV aksen. Ya kita turunkan aja di sini. Sin X kali negatif 3 sin 3X. Gimana tuh caranya? Ya kita turunkan aja di sini. U aksennya adalah turunan sin, cos ya. Negatif 3 sin 3X-nya salin ulang. Tambah di sini U-nya kita salin ulang, sin X-nya ya. Dan turunan dari negatif 3 sin 3X ini tuh jadi negatif 9 cos 3X. Ya kita jumlahin aja suku-suku yang sejenisnya di sini. Yang ini kalau kita rapikan jadi negatif 9 cos 3X kali sin X. Yang ini jadi negatif cos 3X kali sin X, sama aja ya. Ini kan sejenis yang saling nyebrang ya. Ya tinggal kita jumlahin aja A aksen tambah B aksen. Jadi di sini kita akan peroleh nanti. Yang ini kita jumlahin sama yang di atas, jadi negatif 10 sin X kali cos 3X. Yang ini kita jumlahin sama yang di bawah. Jadi negatif 3 sin 3X cos X tambah negatif 3 sin 3X cos X, ini jadi negatif 6 cos X sin 3X. Yang ditanya adalah F double aksen dihitung di pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat. Tinggal kita substitusi aja 60 derajatnya ke variabel X. Jadi negatif 10 sin pi per 3 kali cos
3 kali pi per 3 dikurangi 6 kali cos pi per 3 kali sin 3 pi per 3. Ya kita hitung aja sebentar. Jadi kita peroleh nanti negatif 10 kali setengah akar 3 kali negatif 1 kurangi 6 kali setengah kali 0. Ya ini 0 hasilnya. Jadi berapa tuh? Negatif 10 kali setengah akar 3 kali min 1. Ya 5 akar 3. Kita akan peroleh F double aksen dihitung di pi per 3 adalah 5 akar 3. Sudah seperti itu saja. Soal yang kelima. Tentukan turunan ke 137 dari Y sama dengan X plus cos X. Nah, gimana coba caranya? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus cari pola, teman-teman. Jadi, dalam mencari pola, kita lihat sampai turunan keberapa ia akan kembali ke fungsinya semula. Turunan pertamanya dari sin X plus cos X, ini tuh jadi cos X min sin X. Kita turunkan sekali lagi, ini jadi negatif sin X, negatif cos X. Turunkan lagi, ini jadi negatif cos X plus sin X. Kita turunkan lagi, balik lagi fungsinya ke semula, yaitu sin X plus cos X. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa turunan ini akan terus berulang sampai turunan keempat. Yang ditanyanya kan 137. Berarti berapa kali ngulang dia? Ya kita pecah aja, caranya seperti ini. 137 itu kan 4 kali 134, ya. Berarti 134 kali pengulangan dia. Sisa 1, ya. Nah, yang jadi sisa itu adalah turunannya. Jadi dia akan berhenti di Y aksen, alias turunan pertama. Kalau ininya 2, ya berhentinya di Y double aksen. Kalau ininya 3, ya berartinya di Y triple aksen, gitu. Nah, berarti ini kan berartinya di Y aksen. Kita dapat simpulkan, turunan ke 137-nya adalah Y aksen, yang sama dengan cos X min sin X. Sudah, seperti itu saja. Soal yang ke-6. Tentukan turunan ke N dari Y sama dengan sin X. Prinsipnya sama, di sini kita mesti cari pola, ya. Dalam mencari polanya, berarti kita harus menguji sampai turunan berapa dia akan kembali ke fungsinya semula. Turunan pertama itu cos X, turunan dari sin kan cos. Turunan cos negatif sin X ya. Turunan negatif sin X itu negatif cos X, dan turunan negatif cos X itu adalah sin X. Kita simpulkan, turunan dari Y sama dengan sin X ini akan berulang sampai turunan keempat. Ya. Nah, tapi yang ditanya di sini adalah turunan ke N. Jadi kita harus membentuk sebuah pola di mana nilai turunan tersebut berlaku untuk setiap nilai N. Gimana caranya? Kita modifikasi di sini, cos X-nya jadi sin pi per 2 plus X. Berarti negatif sin X ini jadi sin pi plus X. Negatif cos X ini akan jadi sin 3 per 2 pi plus X. Jadi kita buat fungsinya sama dalam bentuk sinus semua. Kalau sin X, ya sama aja kayak sin 2 pi plus X. Kalau teman-teman perhatikan di sini yang jalan yang mana? Yang pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2 pi-nya kan? Ya. Jadi supaya kita mengumumkan bentuk seperti ini, mengeneralkan bentuk seperti ini, ya berarti kita buat dulu. Ya aksennya yang pertama ini jadi sin X plus 1 kali pi per 2, yang ini sin X plus 2 kali pi per 2, yang ini jadi sin X plus 3 kali pi per 2, dan yang ini jadi sin X plus 4 kali pi per 2. Ini 1, 2, 3, 4 jalan terus gitu. Dari sini kan udah kelihatan polanya ya. Yang berjalan ini bisa kita langsung ganti dengan N. Sehingga turunan ke N-nya di sini adalah YN sama dengan sin X plus N pi per 2. Jadi kita bisa mencari turunan keberapapun dari fungsi sin X dengan cara mensubstitusi nilai N-nya nanti. Inilah bentuk umumnya. Seperti itu. Soal berikutnya. Jika fx sama dengan sin X, maka nilai dari turunan pertama dihitung di 0 adalah titik-titik. Ini juga sama, kita harus bisa melihat pola yang terjadi dari turunan ini. Caranya gimana? Kita bekerja dari tengah. Di sini ada fungsi Y sama dengan sin X, teman-teman. Kita perhatikan bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, sekarang kita tambahin lagi kurungnya. Kalau misal kita punya fungsi sin X, kita lihat dari tengah, sin X. Di sini kita turunkan sekali, gimana coba caranya? Yang jadi sudut yang mana? Sin X kan? Yang ini.
Nah, kita turunkan sekali berarti sin jadi cos. Sudutnya sin X salin ulang. Nah, baru kali turunan dalamnya. Turunan dari sin X, ya cos X. Gitu. Nah, sekarang kalau nambah lagi coba sin X-nya. Jadi sin X. Yang jadi sudut yang mana di sini? Iya, sin X. Nah, kita turunkan sekali. Turunan dari sin, cos kan? Sudutnya ya salin ulang. Nah, kemudian baru kita kalikan dengan turunan dalam. Turunan dalam itu adalah turunan dari sin X. Berapa coba? Yang ini kan Y2 aksen yang udah kita cari tadi. Ya kita tempelin ulang aja. Cos sin X kali cos X. Dan ini akan terus berulang gitu ya, sampai turunan keberapapun. Nah, yang ditanya adalah nilai F aksen 0. Berarti tinggal kita substitusi aja di sini. Nilai X-nya 0. Kalau kita masukin X-nya 0-nya ke sini, berarti kita akan menemukan sin 0. Sin 0 yang akan terus berulang sampai ke tahingga ya. Berarti sin 0 ini hasilnya 0. Sin 0, 0. Dan berarti yang dalam kotak biru ini hasilnya akan 0 terus ya. Sehingga kita simpulkan ini cos 0. Kalau yang ini ya sama. Sin 0 ya 0. Jadi yang ini juga cos 0. Kalau ini ya 0-nya kita langsung masukin sini ya cos 0. Jadi kita akan peroleh F aksen 0 itu adalah cos 0 kali cos 0 kali cos 0 dan seterusnya. Karena ini adalah deret tahingga. Ya berarti berapa tuh? 1 kali 1 kali 1 ya hasilnya 1 ya. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal turunan kedua dan turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya berikan 8 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.